Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jiwa muda. Kembali lagi bersama saya Familia Tessa dalam program Orkestra Obrolan Keberkahan dan Spirit Ramadan. Baik, telah hadir di studio kita kali ini Bapak Wahidin Mustain Billah, MPDI atau lebih akrab dipanggil Bapak Wahidin. Beliau ini merupakan salah satu dosen di IBM, terkhususnya mata kuliah IK, yang di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu untuk berbincang di program ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana Sehat nih? walafiat. Gimana nih puasanya? Masih, insya Allah masih segar bugar. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita mengusung tema yaitu kesolihan sosial, etika, dan adab berpuasa di bulan Ramadan. Baik nih Pak, langsung saja ya. Izin bertanya nih, telah sama-sama kita pahamin ibadah puasa bulan Ramadan ini menjadi momentum atau ajang ya Pak ya, bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk menutupi kesalahan atau kekeliruan sehingga kita menjadi kembali kepada sosok yang kesolihah gitu, menjadi orang yang solihah. Apa sebenarnya kaitannya puasa dengan kesolihan diri dan sosial Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa muda dan pemirsa di rumah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Berkaitan dengan hal yang ditanyakan tadi tentang kaitannya puasa Ramadan dengan kesalehan sosial. Jadi baik saya jelaskan bahwa puasa itu memang ibadah yang unik ya. Karena kalau ibadah-ibadah lain itu bisa menimbulkan riya atau sum'ah, bisa dipamerkan, tapi kalau puasa ini tidak bisa dipamerkan. Artinya hubungan batin antara seseorang hamba dengan sang pencipta itu sangat erat. Bahkan dalam suatu hadis qudsi dijelaskan bahwa nilai pahala puasa itu berbeda dengan nilai ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya seperti sholat sesuai dengan jumlah rakaatnya, sesuai dengan sendiri atau jamaahnya. Sedekah pun demikian, maksimal Allah balas 700 lip. Dalam sabdanya Rasulullah sebutkan hadis qudsi tadi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal ibadah anak Adam, manusia itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Allah lanjut dengan kalimatnya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untuk diriku. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Seseorang berpuasa dia rela meninggalkan makan minumnya, meninggalkan nafsu birahinya hanya untuk karena Allah. Ya. Maka Allah akan balas. Sementara amal ibadah lain, al hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap amal kebaikan dibalas dengan 10 ila sab'imi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam fa innahu li, karena puasa itu untuk Allah. Maka Allah yang suka-suka membalasnya, memberi ganjaran pahala. Ketika seseorang berpuasa, maka dia akan merasakan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga inilah yang akan mendorong dia berpikir bahwa orang lain itu merasakan lebih lapar, lebih dahaga dari dirinya. Ketika dia merasakan, oh begini ternyata orang kalau belum dapat makan, oh begini rasanya orang belum dapat minum. Nah itu hanya dialami dia sehari saja. Bisa jadi orang yang lebih susah, orang miskin, orang fakir, itu lebih dari 1 hari, ya, lebih dari 2 hari tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minum yang layak. Nah dengan berpuasa itu maka muncullah kepekaan sosial. Kepekaan sosial inilah yang menjadi kesalehan dia kepada orang lain. Dia bisa berbagi, dia bisa peduli dengan pihak lain. Maka Rasulullah juga mendorong kepada umatnya ketika dia mempunyai kelebihan rezeki atau makanan, sedekahkanlah kepada orang berpuasa. Itu diantaranya bahwa kesolehan sosial
memang akan berdampak, akan muncul manakala orang menjalankan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai nilai puasanya itu rusak, ya. Rusak. Ada juga orang puasanya rusak. Kenapa rusak? Karena dia berpuasa hanya menahan dari lapar dan dahaga, ya, tanpa diiringi dengan berbuat baik kepada orang di sekitarnya. Ya. Ketika seseorang berpuasa, maka dia harus pula menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, supaya jangan menyakiti, jangan menyinggung perasaan orang lain. Maka Al-Quran pun menyinggung orang yang memberi tapi perkataannya buruk, ya, misalnya memberi tapi diungkit-ungkit, ya. Ya lo kalau nggak saya tolong kemarin dia udah susah itu nggak bakal lolos gitu, ya. Kalau saya nggak bantu dia bakal sakit terus, ya. Jadi ucapan seperti itu menyakiti orang yang menerima. Nah, maka di dalam Al-Quran qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u hadza. Perkataan yang baik, yang menyenangkan, menggembirakan itu lebih baik, itu bernilai sedekah ketimbang orang yang memberi tapi sambil menyakiti. Itulah diantaranya nilai kaitannya antara puasa dengan kesalehan sosial. Baik, kita akan terus masih berbincang-bincang dengan Pak Wahidin setelah jeda iklan berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Pembangunan. tahun akademik 2023-2024. IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Baik, selanjutnya nih, terakhir Pak, mungkin ada nggak sih closing statement atau pesan-pesan untuk para pemirsa yang ada di rumah, terutama mahasiswa IBM atau calon-calon yang ingin bergabung nih Pak ke IBM? Ya. Jadi untuk di bulan suci Ramadan ini saya berikan tips ataupun wejangan bagi generasi muda, mahasiswa, mahasiswi, juga pemirsa di rumah. Yang pertama adalah perbanyak zikir dan istighfar. Nah, termasuk zikir adalah membaca Al-Quran. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini syahrul Quran. Ada yang ya sampai 3 kali khatam, 2 kali khatam, minimal 1 kali khatam setiap saat. Yang dibawa Quran, yang dibaca, yang paling banyak dibaca Quran. Ya, tetap membaca buku lain, tapi Al-Quran itu menjadi program utama yang dibaca. Sesuai dengan namanya, Quran itu artinya bacaan, tilawah, bertilawah, tilawah, bertadarus, bertadabur. Ada interaksi khusus ya dengan Al-Quran. Ada tilawah artinya membaca dengan keras, ya. Ada tadarus, mempelajari, ya. Kita duduk dalam satu majelis, saling mengingatkan bagaimana tahsin tajwidnya, kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Kemudian ada tadabur, ya, menggali makna atau kandungan makna yang ada dalam Al-Quran, sehingga itu menjadi keilmuan buat kita, menjadi wawasan, menjadi juga motivasi untuk
beramal soleh. Yang kedua, ya selain zikir tentu istighfar ya, karena alangkah ruginya orang ketika Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Sungguh rugi orang datang kepada bulan Ramadan tapi dosanya tetap bergelimangan dosa. Dimanfaatkan untuk zikir dan istighfar. Yang kedua, saya berpesan perbanyak sedekah. Nah, sedekah ini maknanya luas ya. Dalam satu riwayat hadis Nabi menyebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapapun itu adalah bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan, ya, sebenarnya makna duri itu bukan harus beling atau benda tajam. Misalnya kulit pisang aja, kalau itu membahayakan orang yang lewat, singkirkan. Sampah yang mengganggu di jalan atau di lintasan orang lewat, singkirkan. Itu bernilai sedekah. Ya. Kemudian apa lagi? Kita menanam biji kurma yang orang pada buang itu sedekah. Ya. Nah, kita pilih sedekah yang punya dampak sosial. Ya. Kalau yang sifatnya konsumtif ya biasa gitu ya, memberi makan, ngasih uang jajan ataupun memberi, tapi berilah sedekah yang punya nilai lebih panjang pahalanya, lebih lama ya. Jadi dampak sosialnya lebih luas, kemudian nilai manfaat dan maslahatnya lebih abadi. Ada istilah sedekah jariyah. Nah, mahasiswa IBM tentunya dengan berbagai jurusan semua punya potensi. Ya. Jadi apapun potensi kita yang kita bisa lakukan untuk kebaikan orang banyak itu di bulan suci Ramadan ini lakukan. Karena kalau kita mengharap pahala dari ibadah pribadi, kesalahan pribadi seperti sholat itu tidak akan lama, tidak akan banyak. Ya. Karena umat Nabi Muhammad itu usianya antara 60 sampai 70. Amaru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umat itu hanya sebatas 60 sampai 70. Wa aqallu man jawazaha, dan sangat sedikit yang melampaui 70 atau lebih dari 100 jarang. Nah, tapi jadi karena usia kita yang pendek dibanding umat tersebut, tapi nilai pahalanya bisa melampaui menyaingi umat terbaik di bulan Ramadan. Baik, sudah terasa ya pemirsa, kita ada di penghujung acara nih. Semoga banyak hikmah yang dapat kita ambil dari obrolan kita kali ini. Untuk Pak Wahidi, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya juga. Dan tentunya buat para pemirsa, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka puasa. Panteng terus dan dukung program orkestra ini. Orkestra berkah setiap hari, nyaman di hati. Saya Pamela Tessa selaku host dan tim kru pamit undur diri. Jiwa muda, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.